dikirim ya dari dan menuju memori itu sudah selesai diolah atau belum. Itu tanggung jawab status menggunakan alat yang namanya flag. CPU harus mengaktifkan IO telah selesai ya, hardware flag dan polling terus secara true all false-nya atau satunya menggunakan logic flag ya, kemudian melakukan interrupt, bantuan hardware melakukan interupsi pada CPU jika flag tersebut telah di-set. Jadi ketika tadi sudah selesai maka di-interrupt. Interrupt ini pemberian perintah lagi ya, mengeset ulang. Tadinya misalnya sudah selesai, udah 1 ya, berarti di CPU ini bertanggung jawab untuk merubah si flag tersebut menjadi 0 lagi, namanya interrupt ya, di set lagi kembali ke keadaan awal yaitu 0 sehingga bisa menerima lagi inputan atau menerima lagi inputan dari atau ke memori yang akan diolah oleh CPU. Interrupt CPU transfer control interrupt service routine. Interrupt handler menentukan aksi atau service yang diperlukan. Interrupt tadi. Interrupt handling, hardware dapat membedakan device mana yang melakukan interupsi. Jenisnya bisa polling, bisa vector interrupt, juga operasi menyimpan status CPU. Jika service root telah selesai, CPU dapat melanjutkan instruksi terakhir yang dikerjakan dan sistem operasi akan load kembali status CPU tersebut. Jadi ini ada 2 kondisi yang digolongkan ya di instruksi. Pertama namanya polling, yang kedua vector interrupt. Jadi ada 2 kondisi ini yang tadi dibilang. Jadi ketika si buffer ini telah selesai, kemudian ingin diisi lagi ya, diisi lagi oleh data dari maupun ke, maka dengan metode polling dan vector interrupt. Struktur I/O, input output. CPU load instruksi ke register controller, sedangkan controller menjalankan instruksinya. Setelah input mulai, controller register program jika operasi input output telah selesai. Instruksi khusus wait, yang CPU menunggu sampai ada interrupt berikutnya. Paling banyaknya buktinya 1 input output request, dan keuntungannya adalah CPU mengetahui secara pasti device mana yang melakukan interrupt. Kemudian operasi I/O tidak dapat serentak atau untuk semua device. Jadi ada keunggulan dan kerugiannya dari proses interrupt ini. Keuntungannya adalah misalkan CPU mengetahui mana aja device yang mengajukan perintah untuk mengambil data atau menyimpan data ke memori. Tapi kerugiannya ketika dia menangani itu satu persatu, dia tidak bisa secara serentak dalam mengeksekusi semua permintaan dari device. Ya, jadi ada di dalam struktur I/O ini dibahas bagaimana sih sebuah central processing unit ini menangani ya adanya request dari input dan output masing-masing device ya, secara serentak maupun satu persatu. Input output itu di sini pilihannya lebih baik asinkronus ya, itu dijelaskan. Setelah I/O mulai, kendali langsung memberi program tanpa menunggu I/O selesai. CPU dapat melakukan operasi I/O untuk device yang lain. User juga dapat menjalankan program tanpa menunggu, dan sistem call request OS untuk operasi I/O dan menunggu sampai I/O selesai. Potensi lebih dari satu device, user hanya dapat menggunakan I/O melalui call device status table, membuat informasi untuk setiap I/O device, dan OS mengatur tabel mana yang mengubah isinya sesuai dengan status device. Jadi ini metode dalam sinkron dan asinkronus. Jadi dikatakan tadi dalam I/O interrupt, input output interrupt atau pemberian perintah kepada device input dan output, ada 2 metode yang kita kenal, namanya sinkronus dan asinkronus. Di situ dikatakan asinkronus ini lebih menguntungkan dibanding penggunaan sinkronus karena bisa dilihat di sini 2 arah. Tadi menggunakan proses sinkronus ya, dia hanya 1 arah. Ketika prosesnya sudah di data transfer, dia balik lagi
sampai request process dan waiting, dia bisa memasukkan perintah selanjutnya. Tapi ketika dia menggunakan metode asinkronus, ya, dia tidak perlu menunggu sampai selesai. Dia bisa ping, bisa memulai instruksi baru yang akan dikerjakan tanpa harus menunggu prosesnya selesai. Nah, ini device status table. Bisa dilihat di sini ada beberapa device yang minta atau request ya. Contohnya misalnya ini disk 3 minta, kemudian printer 3 minta. Nah, statusnya bisa dilihat di sini. Panjangnya misalnya ini panjangnya perintah 1372, ini 20.000, ini 500 setelah diolah. Ini beberapa device status table yang biasa digunakan operating system untuk mengontrol atau melihat status-status dari si memori baru. Ada kita kenal namanya memory access atau DMA. Ya, DMA ini adalah jika input output device sangat cepat atau high speed dan beban CPU menjadi lebih besar, harus mengtransfer data dari controller ke memori dan sebaliknya. Kemudian hardware tahan ya dari data mengganggu CPU. Memori jika untuk kumpulan data atau jadi DMA ini berfungsi seperti bypass dalam artian ketika dia semuanya harus melalui central processing unit dalam request data. Kalau kita menggunakan jenis memori yang DMA ini, dia tanpa harus dikerjakan oleh CPU, dia langsung bisa menginstruct ke memori. Jadi CPU di sini di DMA ini dilibatkan sebagai controller saja, bukan processing. Struktur storage ya, ada main memory, secondary memory, dan magnetic disk. Kalau main memory biar kita kan secondary memory yang sekarang kita kenal ada HDD ya, drive biasanya terbuat dari permukaan disk terbalik, sama ada yang namanya yang disk controller menentukan ini head disk. Ini zaman dulu ya, sebelum si HDD ini jadi masih pakainya piringan hitam ya, namanya dia ada yang berbentuk drum ya, magnetic drum, ada yang magnetic disk. Nah, ini namanya dispatch. Jadi dia punya pergerakan moving ya, head disk, di mana si head-headnya yang warna hitam ini membaca dan menulis ke dalam disk. Hierarchy storage dilihat dari kecepatan, biaya, dan volatilitas. Bisa dilihat di sini mulainya tingkatnya dari register, change main memory, electronic disk, magnetic disk ya, sampai ke magnetic tape. Semakin ke atas semakin mahal, tapi akses terhadap datanya semakin cepat. Semakin ke bawah biayanya semakin murah, tapi akses terhadap datanya semakin lambat. Ya, ini bacanya gratis. Caching ini metodenya menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk menangani akses, melakukan manajemen cache, dan caching mengenalkan tingkatan lain dalam register. Ini migrasi register ya, ini migrasinya artinya perpindahan bagaimana dari si magnetic di sini sampai ke hardware register. Proteksi hardware ada beberapa metode, mode operation, proteksi IO, proteksi memori, dan proteksi CPU. Dual mode dibagi ke dalam dua, yaitu user mode dan monitor. Nah, resource sharing membutuhkan sistem operasi yang menjamin suatu program yang
salah tidak menyebabkan programnya tidak terpengaruh. Ya, jadi ini dual mode operation. Jadi kalau use salah, monitor mode tidak berpengaruh atau kernel mode tidak berpengaruh. Sedangkan sebaliknya ketika monitor bermasalah, use semua instruksi ada di instruksi village yang dapat dilakukan dapat dicoba dengan melihat mode saat ini. Kemudian penggunaannya sistem call untuk pengoperasian input output dilihat bahwa terdapat suatu instruksi read ya untuk memanggil si sistem call ini, baru diberikan ke cache n. Cache n ini adalah perintah apa yang ingin kita laksanakan atau kita dapatkan dari suatu memori. Proteksi memori berdasarkan range address, ada base register dan limit register, nanti bisa dibaca. Kemudian ini base dan limit register, jadi antriannya seperti ini: monitor, job 1, job 2, job 3, job 4. Base registernya masuk di sini, sehingga mana dulu yang dikerjakan ini sesuai antrian yang terdapat pada base dan limit register. Si hardware, kita lihat CPU ya, base dan base limit, memori. Jadi punya ketentuan atau kondisi-kondisi tertentu. Apabila yes, apabila no. Apabila yes, dia baru bisa mengakses data ke memori, tapi kalau no, dia ke addressing error, artinya nanti dimunculkan notifikasi bahwa. Dan CPU proteksinya dengan timer, interupsi ya, dan untuk sistem time. Nah, ini yang kedua tentang bagaimana si sistem komputer ini berjalan. Saya share lagi ke ketua kelas untuk di-share ke teman-teman. Sambil saya share, mungkin ada yang mau ditanyakan sih.